Dia giat belajar sejak kecil, berusaha unggul dan membawa kehormatan bagi nama keluarganya. Lalu, dia membaca firman Tuhan dan mulai merenung. Apakah makna dan nilai kehidupan? Apakah mengejar gelar dan diploma? Pemahaman apa yang dia peroleh dari membaca firman Tuhan? Menjelang kelulusan, dia ingin berhenti kuliah, mengikuti Tuhan dan bertugas. Namun, dia dihalangi ibunya. Apakah dia akan tetap berkuliah atau mengikuti Tuhan dan bertugas? Apa yang akan dia pilih? Sejauh yang kuingat, orang tuaku tak pernah akur. Mereka selalu bertengkar, dan terkadang ayah memukul ibuku. Ibuku harus hidup seperti ini bertahun-tahun demi aku dan adikku. Hidupnya dihabiskan membesarkan kami. Aku merasakan kasihnya begitu besar untuk kami, dan saat dewasa aku harus menghormatinya. Kau belum percaya Tuhan, kan? Belum. Oh, Lalu ibuku menerima pekerjaan baru Tuhan dan membagikan Injil untukku dan adikku. Kami sering berkumpul untuk menari dan bernyanyi memuji Tuhan, dan aku bahagia. Tapi ibuku tak mengejar kebenaran, makin jarang berkumpul dan membaca firman Tuhan. Beberapa tahun kemudian, ayahku masih sering bertengkar dan memukul ibuku, dan akhirnya mereka bercerai. Setelah bercerai, ibuku bekerja demi membayar sewa dan sekolahku, yang membuatku sedih. Aku berjanji akan giat belajar, mencari pekerjaan bagus dan membelikan ibuku rumah, agar bisa bahagia di sisa hidupnya. Aku merasa ini tugasku sebagai anaknya. Belakangan aku jarang membaca firman agar fokus belajar. Aku mencurahkan semua waktu dan tenaga demi sekolah. September 2019, aku masuk SMK di provinsi lain. Aku giat belajar, berharap melanjutkan ke S1 dan S2, agar ibuku bisa hidup lebih baik. Tapi aku kecewa dengan kehidupan kampus. Bagi mereka yang pandai menyenangkan guru, akan diuntungkan, sehingga nilai mereka selalu lebih tinggi dalam ujian. Tapi mereka yang sungguh mampu tak mendapat nilai setinggi itu jika tak mencari muka. Teman sekelas yang tampaknya akur, mengobrol, tertawa, dan tersenyum bersama akan saling mengkhianati dan menjadi orang berbeda di belakangnya. Bahkan ada yang terang-terangan berselingkuh tanpa rasa malu. iya. Jadi kuliah itu seperti dunia nyata. Iya. Kehidupan kampus membuatku tertekan dan aku sudah muak. Tapi saat memikirkan janjiku yang akan giat belajar dan tidak akan mengecewakan ibuku, aku hanya bisa bertahan. Lalu, saat pulang untuk liburan tahun 2020, aku bersekutu dengan bibiku. Bibi menunjukkan video dia yang berdaulat atas segalanya. Video ini menyentuh hatiku. Kurasakan kedaulatan Tuhan yang Maha Kuasa. Dia penguasa nasib manusia dan selalu membimbing perkembangan umat manusia. Iya. Kupikirkan bencana yang kian buruk dan pandemi, dan pekerjaan Tuhan yang hampir selesai. Tapi karena sedang berkuliah, aku tak bertugas dan tak bisa ikut kehidupan bergereja. Dan akhirnya aku tak akan mendapat kebenaran dan akan binasa. Iya. Persekutuan bibiku tentang firman Tuhan membantuku dan menghangatkan hatiku. Aku tahu Tuhan selalu bersamaku, dan aku ingin lebih sering ke pertemuan dan bertugas di gereja. Syukur kepada Tuhan. Ingin bertugas itu hal yang baik. Suatu hari kubaca kutipan firman Tuhan ini.
Tuhan yang Maha Kuasa berfirman, dari saat engkau lahir dengan menangis ke dunia ini, engkau mulai melakukan tugasmu. Oleh karena rencana Tuhan dan penentuannya, kau melakukan peranmu dan memulai perjalanan hidupmu. Apapun latar belakangmu dan apapun perjalanan yang ada di hadapanmu, tak seorang pun dapat lolos dari pengaturan dan penataan surga. Dan tak seorang pun dapat mengendalikan nasibnya sendiri. Sebab hanya Dia yang mengatur segala hal yang mampu melakukan pekerjaan tersebut. Sejak hari manusia diciptakan, Tuhan telah bekerja sedemikian rupa, mengelola alam semesta, mengarahkan aturan perubahan untuk segala hal dan jalur pergerakannya. Sebagaimana segala hal, manusia tanpa sadar dipelihara oleh kemanisan dan hujan serta embun dari Tuhan. Seperti segala hal, manusia tanpa sadar hidup di bawah pengaturan tangan Tuhan. Tak seorang pun yang dipelihara Tuhan siang dan malam spontan menyembah Tuhan. Tuhan terus bekerja dalam manusia tanpa mengharapkan apapun seperti yang direncanakannya. Dengan demikian Dia berharap suatu hari manusia akan terjaga dari mimpinya dan tiba-tiba memahami nilai dan makna kehidupan, harga yang Tuhan bayar untuk semua yang telah diberikannya ke manusia, dan kesungguhan Tuhan menantikan manusia berbalik kepadanya. Amin. Amin. Memikirkan firman Tuhan, aku tergugah. Aku teringat bagaimana aku terima pekerjaan baru Tuhan saat aku kecil. Tapi karena bersekolah, aku berhenti ke pertemuan dan membaca firman makin jauh dari Tuhan. Saat aku berpikir hidupku akan terus seperti ini, tiba-tiba bibi mendatangiku, membacakan firman dan menunjukkan video. Jelas sekali bahwa ini telah diatur Tuhan. Nasibku berada di tangan Tuhan. Sejak lahir aku telah hidup di bawah takdirnya. Meskipun pernah menyimpang dari Tuhan, Dia mengatur keadaan untuk menyemangatiku dan membawaku ke rumahnya lagi. Kulihat kasih dan perlindungan Tuhan. Aku kembali mendengar firman Tuhan dan tak bisa memberontak atau melukainya lagi. Aku ingin benar-benar mempercayai Tuhan dan bertugas. Syukur kepada Tuhan. Tapi aku bertanya-tanya, apa nilai dan makna hidup yang sebenarnya? Apakah itu mengejar diploma dan gelar? Lalu aku teringat firman Tuhan ini. Tuhan yang Maha Kuasa berfirman, begitu seseorang terperosok dalam ketenaran dan keuntungan, mereka tidak lagi mencari apa yang cerah, apa yang benar, atau hal-hal yang indah dan baik. Ini karena kekuatan menggoda yang dimiliki ketenaran dan keuntungan atas diri orang-orang terlalu besar. Ketenaran dan keuntungan menjadi hal yang dikejar orang sepanjang hidup mereka, dan bahkan untuk selamanya tanpa akhir. Bukankah benar demikian? Beberapa orang akan berkata bahwa mempelajari pengetahuan tidak lebih dari membaca buku atau mempelajari beberapa hal yang belum mereka ketahui agar tidak ketinggalan zaman atau tertinggal oleh dunia. Pengetahuan dipelajari hanya agar mereka dapat menyediakan makanan di meja untuk masa depan mereka sendiri, atau untuk menyediakan kebutuhan dasar. Adakah orang yang akan belajar keras selama 1 dekade hanya demi kebutuhan dasar, hanya untuk menyelesaikan masalah makanan? Tidak, tidak ada yang seperti ini. Jadi, mengapa orang menderita kesukaran ini selama bertahun-tahun? Ini adalah demi ketenaran dan keuntungan. Ketenaran dan keuntungan menanti mereka di kejauhan, menarik mereka, dan mereka percaya bahwa hanya melalui kerajinan, kesukaran, dan perjuangan mereka sendiri,
mereka dapat mengikuti jalan yang akan menuntun mereka untuk memperoleh ketenaran dan keuntungan. Orang seperti itu harus menderita kesukaran-kesukaran ini demi jalan masa depan mereka sendiri, demi kesenangan masa depan mereka, dan demi mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Pengetahuan apa ini? Dapatkah engkau semua mengatakannya kepadaku? Bukankah ini adalah aturan dan falsafah kehidupan yang iblis tanamkan dalam diri manusia? Seperti cintailah partai, cintailah negara dan cintailah agamamu, dan orang bijak tunduk pada keadaan. Bukankah ini adalah cita-cita luhur kehidupan yang ditanamkan iblis dalam diri manusia? Ambil contoh, gagasan orang-orang hebat, integritas orang terkenal, atau semangat keberanian tokoh heroik, atau mengambil contoh sikap kesatria dan kebaikan para tokoh utama dan pendekar pedang dalam novel seni bela diri. Bukankah semua ini adalah cara yang digunakan iblis untuk menanamkan cita-cita ini? Gagasan ini memengaruhi generasi demi generasi, dan orang-orang di setiap generasi dipaksa untuk menerima gagasan ini. Mereka terus-menerus berjuang dalam mengejar cita-cita luhur mereka, yang demi mencapainya mereka bahkan akan mengorbankan hidup mereka. Inilah cara dan pendekatan yang dengannya iblis memakai pengetahuan untuk merusak manusia. Jadi, setelah iblis memimpin orang-orang di jalan ini, apakah mereka mampu menaati dan menyembah Tuhan? Dan apakah mereka mampu menerima firman Tuhan dan mengejar kebenaran? Sama sekali tidak, karena mereka telah disesatkan oleh iblis. Mari kita melihat kembali pengetahuan, pemikiran, dan opini yang ditanamkan iblis ke dalam diri manusia. Apakah hal-hal ini mengandung kebenaran tentang ketaatan kepada Tuhan dan penyembahan kepada Tuhan? Apakah ada kebenaran tentang takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan? Apakah ada firman Tuhan? Apakah ada sesuatu di dalamnya yang berkaitan dengan kebenaran? Sama sekali tidak. Hal-hal ini sama sekali tidak ada. Amin. Amin. Dari firman Tuhan aku paham. Iblis menanamkan idenya ke diri manusia dengan membuat mereka belajar tanpa henti, menjadi unggul dan membawa kehormatan keluarga, meyakinkan mereka untuk menentukan nasibnya, dan pengetahuan bisa membantu mengubahnya. Menjalani hidup berdasarkan ide ini, orang menentang Tuhan makin menjauh darinya. Iya. Saat sedang belajar, kami sering diberitahu guru, jika ingin berhasil dalam hidup, kau perlu gelar sarjana dan pascasarjana. Hanya ini yang akan membuktikan kau mampu. Setelah menerima ide ini, kutingkatkan keterampilan mempersiapkan diri untuk ujian sertifikasi profesional. Kukira bisa mengubah nasib dengan cara ini. Tapi sejak aku hanya memikirkan kuliah dan berencana memakai pendidikan dan pengetahuan agar aku bisa unggul, hatiku perlahan menjauh dari Tuhan. Aku berhenti baca firman dan berdoa. Aku seperti orang tak percaya. Aku tidak memahami kebenaran dan selalu ingin unggul dengan belajar dan memperoleh pengetahuan. Lalu aku paham, mengejar pengetahuan itu cara iblis merusak dan menyesatkan kita. Dan makin mengejar pengetahuan, makin kita menyimpang dari Tuhan. Iya. Memikirkannya, mulai kuevaluasi jalan yang telah kupilih. Lalu, kubaca kutipan firman Tuhan. Sebagai anggota umat manusia dan orang Kristen yang taat, adalah tanggung jawab dan kewajiban kita untuk mempersembahkan tubuh dan pikiran untuk memenuhi amanat Tuhan.
Sebab seluruh keberadaan kita berasal dari Tuhan, dan kita ada berkat kedaulatannya. Jika pikiran dan tubuh kita bukan dipersembahkan untuk amanat Tuhan dan bukan untuk pekerjaan yang benar bagi manusia, maka jiwa kita akan tidak layak bagi orang yang telah menjadi martir demi amanat Tuhan dan lebih tidak layak bagi Tuhan yang telah menyediakan segalanya untuk kita. Amin. Amin. Setelah membacanya, rasa tanggung jawabku menguat. Manusia diciptakan Tuhan, menyembah Tuhan, melakukan tugas makhluk ciptaan adalah hal yang benar untuk dilakukan dan juga terhormat. Iya. Tuhan ingin agar kita menyebarkan Injil-Nya dan membawa lebih banyak orang agar diselamatkan. Aku beruntung telah menerima pekerjaan Tuhan, jadi aku harus mengindahkan kehendak-Nya. Gagal memenuhi tugas ini sama dengan memberontak dan membuat tak layak hidup di bumi. Dengan melakukan tugas makhluk ciptaan, orang layak disebut manusia. Benar. Lalu, ku dengar lagu pujian dari firman Tuhan, yang harus kaum muda kejar. Beberapa baris berbunyi, kaum muda harus punya tekad untuk memahami masalah, mencari keadilan dan kebenaran. Engkau haruslah mengejar segala hal yang indah dan bagus, dan engkau harus mewujudkan semua hal yang positif. Engkau harus bertanggung jawab dengan kehidupanmu dan tak boleh meremehkannya. Amin. Firman Tuhan memberiku jalan penerapan. Sebagai manusia, aku harus mengejar kebenaran, melakukan tugas, dan menjalani hidup bermakna. Benar. Aku harus bertanggung jawab atas hidupku. Aku tak mau melanjutkan kuliah, hanya ingin bertugas di gereja. Syukur kepada Tuhan. Lalu ku beritahu ibuku tentang ini. Apakah dia mendukungmu? Tidak, dia sangat marah. Ibuku bilang, "Ibu telah membiayai pendidikanmu selama ini, agar masa depanmu lebih cerah. Dan saat nanti kau punya pekerjaan yang baik, ibu juga akan bahagia. Pokoknya ibu tak mengizinkanmu putus kuliah. Ibu hanya memikirkan yang terbaik untukmu." Mendengar ucapan ibuku, aku marah. Tak kusangka reaksinya begitu. Lalu muncul pertentangan di hatiku. Aku tak bisa melupakan semua yang telah ibu berikan. Jika memilih bertugas, aku akan mengecewakannya dan membuatnya sedih. Tapi jika tetap berkuliah, meninggalkan iman dan tugasku, aku merasa bersalah dan tak mau hidup begitu. Meski bimbang, aku tetap ingin berhenti kuliah. Melihatku telah memutuskan, dia setuju menemaniku mengundurkan diri. Tapi di kampus, pengawasku berkata, "Pikirkan ini baik-baik. Tahun depan kau akan lulus. Dan setelah mendapat gelar, kau bisa melakukan apapun. Kau harus tahu, mendapat pekerjaan tanpa gelar itu jauh lebih sulit." Melihatku tidak bersikeras, ibuku bilang dengan tulus, "Tak bisakah kau tetap berkuliah? Ibu berharap banyak darimu. Kau tak perlu mencemaskan uang, ibu bisa membiayai pendidikanmu. Ayahmu dan ibu telah bercerai. Hanya kau yang ibu punya. Kau satu-satunya harapan ibu." Ibuku menangis saat mengatakan ini. Melihat ibuku menangis, hatiku sungguh tergugah. Aku berpikir, tahun depan aku lulus. Haruskah aku menyelesaikannya dulu? Jika aku mulai bertugas setelah lulus, ibuku takkan keberatan. Jadi aku berkompromi dan memilih tetap berkuliah. Tapi saat berkuliah, aku tak bisa bertugas dan merasa bersalah. Lalu aku berdoa, "Tuhan, aku sungguh lemah dan tak tahu cara menghadapi ini. Mohon bimbing aku." Oh ya, bagaimana kau mengatasi masalahmu? Ku baca satu kutipan firman Tuhan.
Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, karena dipengaruhi oleh budaya tradisional Tiongkok, orang Tionghoa percaya bahwa orang haruslah berbakti kepada orang tua mereka. Siapapun yang tidak berbakti kepada orang tua adalah anak yang durhaka. Gagasan ini telah ditanamkan dalam diri orang sejak masa kanak-kanak dan diajarkan di hampir setiap rumah tangga, serta di setiap sekolah dan masyarakat pada umumnya. Ketika pikiran seseorang dipenuhi dengan hal-hal seperti itu, dia berpikir berbakti kepada orang tua lebih penting dari apapun. Jika aku tidak berbakti, aku tidak akan menjadi orang yang baik. Aku akan menjadi anak yang durhaka dan akan dicerca oleh masyarakat. Aku akan menjadi orang yang tidak memiliki hati nurani. Benarkah pandangan ini? Orang-orang telah melihat semua kebenaran yang diungkapkan oleh Tuhan. Apakah Tuhan menuntut agar seseorang berbakti kepada orang tua mereka? Apakah ini adalah salah satu kebenaran yang harus dipahami oleh orang yang percaya kepada Tuhan? Tidak. Tuhan hanya mempersekutukan beberapa prinsip. Dengan prinsip apa firman Tuhan menuntut orang memperlakukan orang lain? Kasihilah apa yang Tuhan kasihi, dan bencilah apa yang Tuhan benci. Inilah prinsip yang harus dipatuhi. Tuhan mengasihi orang yang mengejar kebenaran dan mampu mengikuti kehendak-Nya. Mereka juga adalah orang-orang yang harus kita kasihi. Orang yang tidak mampu mengikuti kehendak Tuhan, yang membenci Tuhan, dan memberontak terhadap Tuhan, orang-orang ini dibenci oleh Tuhan, dan kita juga harus membenci mereka. Inilah yang Tuhan tuntut dari manusia. Jika orang tuamu tidak percaya kepada Tuhan, jika mereka tahu betul bahwa percaya kepada Tuhan adalah jalan yang benar, dan itu dapat menuntun menuju keselamatan, tetapi tetap tidak mau menerimanya, maka tidak diragukan lagi bahwa mereka adalah orang-orang yang muak akan kebenaran, yang membenci kebenaran, dan tidak ada keraguan bahwa mereka adalah orang yang menentang Tuhan dan membenci Tuhan. Dan Tuhan tentu saja merasa jijik dan membenci mereka. Bisakah engkau membenci orang tua semacam itu? Mereka cenderung menentang Tuhan dan mengumpat Tuhan. Dalam hal ini, mereka pasti adalah setan-setan dan iblis. Bisakah engkau membenci dan mengutuk mereka juga? Semua ini adalah pertanyaan nyata. Jika orang tuamu menghalangimu agar tidak percaya kepada Tuhan, bagaimana engkau harus memperlakukan mereka? Sebagaimana yang dituntut oleh firman Tuhan, engkau harus mengasihi apa yang Tuhan kasihi dan membenci apa yang Tuhan benci. Selama zaman kasih karunia, Tuhan Yesus berkata, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudara laki-lakiku? Karena siapa saja yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, dialah saudaraku laki-laki dan saudaraku perempuan dan ibuku." Perkataan ini sudah ada sejak zaman kasih karunia, dan sekarang firman Tuhan bahkan lebih jelas. Kasihilah apa yang Tuhan kasihi, bencilah apa yang Tuhan benci. Firman ini sangat terus terang, tetapi orang seringkali tidak mampu memahami makna yang sesungguhnya. Jika seseorang adalah orang yang menyangkal dan menentang Tuhan, yang dikutuk oleh Tuhan, tetapi mereka adalah orang tua atau kerabatmu, bukan pelaku kejahatan sejauh yang engkau tahu, dan memperlakukanmu dengan baik, maka engkau mungkin tidak mampu membenci orang tersebut dan bahkan tetap dekat dengan mereka. Hubunganmu dengan mereka tidak berubah. Mendengar bahwa Tuhan membenci orang-orang semacam itu akan mengganggumu, dan engkau tak mampu berpihak kepada Tuhan dan dengan tegas menolak mereka.
Engkau selalu dikendalikan oleh emosi dan engkau tidak mampu melepaskannya. Karena apa hal ini terjadi? Ini terjadi karena engkau terlalu menghargai emosi dan itu menghalangimu untuk menerapkan kebenaran. Orang itu baik kepadamu, jadi engkau tak mampu memaksa dirimu untuk membenci mereka. Engkau hanya bisa membenci mereka jika mereka menyakitimu. Apakah kebencian itu sesuai dengan prinsip kebenaran? Selain itu, engkau dikendalikan oleh gagasan tradisional, berpikir bahwa mereka adalah orang tua atau kerabat. Jadi jika engkau membenci mereka, engkau pasti dicemooh oleh masyarakat dan dicerca oleh opini publik, dikutuk sebagai orang yang tidak berbakti, tidak memiliki hati nurani, dan bahkan bukan manusia. Engkau berpikir engkau pasti menerima kutukan dan hukuman ilahi. Sekalipun engkau ingin membenci mereka, hati nuranimu tidak akan membiarkanmu. Mengapa hati nuranimu berfungsi seperti ini? Ini adalah cara berpikir yang telah ditanamkan kepadamu oleh keluargamu sejak engkau kecil, oleh apa yang orang tuamu ajarkan kepadamu, dan oleh apa yang budaya tradisional tanamkan dalam dirimu. Ini berakar sangat dalam di hatimu, membuatmu secara keliru percaya bahwa berbakti kepada keluarga sudah ditetapkan oleh surga dan diakui oleh bumi, bahwa itulah yang kau warisi dari leluhurmu, dan itu selalu merupakan hal yang baik. Engkau telah mempelajarinya terlebih dahulu, dan itu tetap dominan, menciptakan batu sandungan dan gangguan besar dalam iman dan penerimaanmu akan kebenaran, membuatmu tak mampu menerapkan firman Tuhan, dan mengasihi apa yang Tuhan kasihi, membenci apa yang Tuhan benci. Bukankah manusia itu menyedihkan? Apakah mereka tidak butuh diselamatkan oleh Tuhan? Ada orang-orang yang telah percaya kepada Tuhan selama bertahun-tahun, tetapi masih tidak mengerti hal tentang berbakti. Mereka sebenarnya tidak memahami kebenaran. Amin. 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 Dari firman Tuhan, aku paham. Pengaruh budaya tradisional yang kuat, bakti anak ke orang tua adalah kebajikan yang harus diutamakan, telah membentuk perilakuku. Kukira bakti adalah hal yang terpenting, dan aku bukan manusia jika tidak melakukannya. Mengenang masa kecilku, kulihat ibuku menderita dan itu tak mudah baginya. Jadi aku berjanji untuk patuh dan tidak menyakitinya. Ibuku bersusah payah membesarkanku, dan jika tak bisa menghormati atau mematuhinya, maka aku tak bersyukur dan tak berperasaan. Sejak kecil aku giat belajar dan ingin membuat diriku berhasil agar ibuku bisa hidup dengan baik. Kuturuti semua ucapannya agar ibuku tak sakit hati. Setelah menerima pekerjaan Tuhan, aku paham bertugas dan mengejar kebenaran itu bermanfaat dan bermakna. Tapi dengan ibuku menangis dan memintaku tetap berkuliah, aku berkompromi. Demi memenuhi harapan ibuku, aku tak bertugas meski ingin puaskan Tuhan. Aku terjebak dalam ide bakti anak ke orang tua adalah kebajikan yang harus diutamakan. Tuhan menuntut agar kita mengasihi yang Dia kasihi dan membenci yang Dia benci. Ini tuntutan Tuhan dan prinsip yang harus kupatuhi. Jika orang tuaku mempercayai Tuhan, harus kukasihi dan anggap mereka sebagai saudara-saudari. Iya. Tapi jika mereka tak mempercayai Tuhan, menghalangi imanku, lalu meremehkan dan membenci kebenaran dan menentang Tuhan, tak seharusnya kuikuti ucapan mereka. Iya. Ibuku mempercayai Tuhan, tapi tak mengejar kebenaran dan mencegahku bertugas. Menurutku, dia orang tak percaya dan musuh Tuhan. Dulu aku tak punya kearifan.
Dan kukira sebagai anak mereka, aku harus menghormati dan selalu patuh, punya kemanusiaan dan hati nurani. Lalu aku baru paham, pandangan keliru ini tak sesuai kebenaran. Menghormati orang tua harus sesuai prinsip, bukan hanya ketaatan buta. Ini prinsip penerapan. Iya. Benar. Bakti anak ke orang tua adalah kebajikan yang harus diutamakan adalah ide iblis. Dan tanpa penyikapan firman, kita tak akan mengerti yang sebenarnya. Iya. Persekutuanmu memperjelas prinsip memperlakukan orang tua. Iya. Lalu, ku baca lagi firman Tuhan. Seharusnya kau mampu melihat jalan yang ditempuh oleh Petrus. Jika kau dapat melihat jalan Petrus dengan jelas, kau pasti akan yakin tentang pekerjaan yang sedang dikerjakan, sehingga kau takkan mengeluh atau pasif atau merindukan apapun. Kau harus mengalami suasana hati Petrus. Petrus dilanda kesedihan. Dia tidak lagi meminta masa depan atau berkat. Petrus tak mencari keuntungan, kebahagiaan, atau ketenaran di dunia. Dia hanya berusaha menjalani hidup yang paling bermakna, yaitu membalas kasih Tuhan, dan mempersembahkan yang dianggapnya paling berharga ke Tuhan. Lalu barulah dia merasa puas. Dalam penderitaannya selama ujian, Yesus kembali menampakkan diri kepadanya dan berkata, "Petrus, aku ingin menyempurnakanmu, agar engkau menjadi buah. Buah yang merupakan perwujudan penyempurnaanku dan yang akan kunikmati. Dapatkah engkau menjadi kesaksian bagiku? Sudahkah kau melakukan apa yang kuminta? Sudahkah kau hidup dalam perkataanku? Kau pernah mengasihiku, tapi walaupun begitu, sudahkah kau hidup dalamku? Apa yang telah kau lakukan untukku? Kau sadar bahwa kau tak layak menerima kasihku, tapi apa yang telah kau lakukan untukku?" Petrus sadar dia belum pernah melakukan apapun untuk Yesus, dan mengingat sumpahnya di masa lalu untuk memberikan hidupnya ke Tuhan. Dan karenanya Petrus tak mengeluh lagi, dan doa-doanya menjadi jauh lebih baik. Amin. Amin. Ini yang Tuhan Yesus tanyakan kepada Petrus. Tapi terasa seperti Tuhan menanyaiku hal yang sama. Aku bertanya ke diriku, apa yang telah kulakukan bagi Tuhan? Petrus rela meninggalkan segalanya demi mengikuti Tuhan. Tapi aku, Tuhan memberiku hidup, tapi apa yang telah kulakukan bagi Dia? Sama sekali tak ada. Aku hanya memikirkan orang tua dan masa depanku. Rela aku habiskan waktu untuk belajar dan mencari uang agar bisa membalas kebaikan mereka. Jika tak bisa memenuhi harapannya, aku merasa mengecewakannya dan bersalah. Padahal aku belum bertugas, tapi tak merasa mengecewakan Tuhan. Aku tak punya hati nurani. Memikirkan pengalaman Petrus, meski orang tuanya menentang, dia tetap meninggalkan segalanya demi mengikuti Tuhan Yesus. Dia orang dengan hati nurani dan akal. Iya. Kita diciptakan Tuhan, jadi wajar bagi kita untuk menyembahnya. Iya. Tuhan membawaku ke hadapannya, memberiku kesempatan untuk diselamatkan. Kasih Tuhan luar biasa. Harus kubalas kasih Tuhan dan meninggalkan segalanya demi mengikuti Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Lalu, ku baca firman Tuhan lagi yang makin mengilhamiku. Bangkitlah saudara-saudara, bangkitlah saudari-saudari. Hariku tak akan tertunda. Waktu adalah kehidupan, dan memanfaatkan waktu berarti menyelamatkan kehidupan. Waktunya tak lama lagi. Jika kau gagal masuk perguruan tinggi, kau dapat mengulang ujian itu.
namun hariku tak akan mengalami penundaan. Ingat, ingat, aku memintamu dengan perkataan baik ini. Akhir dunia terbentang di hadapanmu dan bencana besar mendekat dengan cepatnya. Mana yang lebih penting? Hidupmu ataukah tidur, makanan, minuman, dan pakaianmu? Waktunya telah tiba untuk menimbang hal ini. Waspadalah, waspadalah. Waktu yang hilang tak akan kembali. Ingatlah ini, tak ada obat untuk sebuah penyesalan. Bagaimana aku harus bicara kepadamu? Apakah firmanku tak layak engkau pertimbangkan dengan teliti berulang kali? Amin. Amin. Setiap firman Tuhan berbicara ke lubuk hatiku. Waktu kini hampir habis. Bencana makin besar dan dunia dalam kekacauan. Hari-hari mendekati akhir dan mengejar kebenaran itu penting. Iya, Iya. benar. Jika tak kuikuti pekerjaan Tuhan dan mengejar hal-hal duniawi, berfokus pada pendidikan, masa depan, dan keluargaku, maka terlambat mengejar kebenaran saat pekerjaan Tuhan berakhir. Tanpa kebenaran, aku akan binasa dan dihukum. Sudah terlambat untuk bertobat. Iya. Keselamatan Tuhan mendatangiku sekali lagi, dan harus kuambil kesempatan ini. Mengejar kebenaran dan bertugas demi membalas kasih-Nya. Syukur kepada Tuhan. Jadi, apa kau putus kuliah? Memang kuputuskan akan putus kuliah. Oh, Aku bilang ke ibuku, "Bu, aku tak akan kembali kuliah. Aku tak peduli ucapan orang. Aku memilih jalanku sendiri. Semoga ibu bisa menghormatiku." apa ibumu mendukungmu? Tidak. Oh, Ibuku bilang, "Bibimu sudah bilang, setelah kau lulus, dia akan mengatur pekerjaan untukmu. Kami bisa mencarikanmu pasangan dan kau bisa hidup bahagia." Tapi aku tak akan terbujuk ucapan ibuku lagi. Karena aku lihat, cara dia memperlakukanku bukanlah kasih sejati. Dia hanya pikirkan kepentinganku saat ini, bukan hidup atau tempat tujuan masa depanku. iya. Lalu, aku teringat kutipan firman Tuhan. Yang mana? Biar ku bacakan. Tentu. Yang ini. Baik. Berasal dari siapakah semua yang berkaitan dengan manusia? Siapa yang paling terbeban akan hidup manusia? Tuhan. Hanya Tuhan yang paling mengasihi manusia. Apa orang tua sungguh mengasihi mereka? Apa kasih-Nya kasih yang sejati? Dapatkah kasih itu menyelamatkan orang dari iblis? Tidak bisa. Manusia itu mati rasa dan tak mampu memahami semua ini dan selalu bilang, "Aku tak merasakan bagaimana Tuhan mengasihiku. Orang tuaku paling menyayangiku." Mereka membiayai studiku untuk dapat keterampilan, sehingga aku dapat menjadi orang yang berhasil, sukses, menjadi bintang, orang terkenal. Orang tuaku menghabiskan banyak untuk mendidikku dan membiayai pendidikanku, berhemat dalam hal makanan. Bukankah itu kasih yang besar? Aku tak akan pernah mampu membalas mereka. Apakah menurutmu itu adalah kasih? Dengan orang tuamu membuatmu sukses, menjadi terkenal, punya pekerjaan yang baik dan berbaur dengan dunia, apa konsekuensinya? Mereka akan terus membuatmu mengejar kesuksesan, membawa kehormatan bagi keluargamu, dan berbaur dengan tren jahat dunia. Sehingga pada akhirnya kau jatuh ke pusaran dosa, sepenuhnya dihancurkan iblis. Apakah itu kasih? Itu bukan mengasihimu. Itu merusakmu, menghancurkanmu. Amin. 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 Meski ibuku tampak melakukan segalanya demi aku, mengurangi makan dan bekerja keras membiayaiku tanpa sadar, ada racun jahat dalam apa yang kupelajari yang akan membuatku menjauh dari Tuhan dan menentangnya.
Iya, Ide-ide ateis yang diajarkan seperti juru selamat itu tidak pernah ada. Orang dapat menciptakan tanah air yang menyenangkan. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Dan jika engkau lebih menonjol dari orang lain, engkau akan membawa kehormatan bagi nenek moyangmu. Membuat kita berjuang demi cita-cita dan berusaha unggul. Iya. Orang hidup dengan pandangan ini ingin melepaskan diri dari aturan Tuhan dan mengubah nasibnya. Mereka akhirnya menentang dan menyangkal Tuhan, kehilangan kesempatan diselamatkan. Ini jalan iblis yang jahat. iya, Mengejar hal ini hanya menjauhkanku dari Tuhan dan menuju kerusakan iblis. Membuatku jatuh ke neraka. iya. Kini aku paham, hanya Tuhan yang mampu memberiku kasih sejati, bukan orang tuaku. Amin. Amin. Berusaha membawa kehormatan keluarga bukan jalan hidup yang benar. Hanya dengan mengejar kebenaran dan bertugas, kita akan dilindungi Tuhan. Amin. Amin. Setelah memahaminya, aku putus kuliah dan fokus bertugas bagi Tuhan. Oh, Aku memberitahu ibuku. Ibu ingin aku terus belajar, mencari pekerjaan dan mencari suami yang baik, membuat diriku berhasil. Tapi bisakah ibu jamin aku akan bahagia? Nasibku akan baik? Ibu tak bisa. Hal terbaik yang ibu lakukan dalam hidup adalah menyebarkan Injil Tuhan yang Maha Kuasa dan menuntunku ke jalan yang benar. Ini sepenuhnya benar. Ibuku terdiam sejenak, lalu bilang, "Jaga dirimu, tetap berhubungan." Lalu aku mengundurkan diri dari kuliah. Saat ku tinggalkan kampus, aku sungguh bebas. Tak lagi dibatasi pendidikan atau keluarga, dan akhirnya bisa bertugas di gereja. Luar syukur biasa. kepada Tuhan. Kali ini tak ada yang menahanmu. Iya. Syukur kepada Tuhan. Ini sudah lama berlalu, tapi tiap kali teringat, aku merasa senang. Bimbingan Tuhanlah yang membuatku memilih dengan tepat antara tugas dan pendidikan dan menempuh jalan hidup yang benar. Ah, iya. Sungguh kurasakan kasih dan niat baik Tuhan. Kini aku bisa melakukan tugas makhluk ciptaan dan hidupku tak sia-sia. Aku sungguh bahagia. Syukur kepada Tuhan. Bagus sekali. Pengalaman yang luar biasa.